Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă. Vreau să fug dacă eu sunt pacientul. Am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Few moments later. Kita akan berikan signing, baik itu berupa misalnya water station, medik, ambulans, terus kemudian kilometernya dia sudah berlari di kilometer berapa, lalu kemudian harus belok kiri atau belok kanan, itu ada, dan kemudian juga nanti si pelari itu harus pakai jalur yang sebelah mana, harus jalur kiri kah atau harus pindah jalur ke jalur yang kanan, gitu. Nanti semuanya ada, sudah terpasang, dan itu bukan tugas Marshall untuk melakukan loading di setiap titiknya. Nanti ada tim signing sendiri yang akan pasang itu. Jadi ketika nanti tim Marshall datang sudah terpasang. Oke. Terus apakah juga Marshall perlu memastikan bahwa pelari mengikuti rute sesuai dengan kategori mereka? Wajib. Oke. Lalu kira-kira kondisi apa sih yang bisa membuat perlombaan ini dibatalkan? What type of emergency gitu? Keren. Siapa namanya Mas? Juga Fajar. Oh Fajar, keren. Pertanyaannya keren. Mungkin yang dijawab langsung Ibu Direktur. Boleh ya? Boleh Mas Tommy? Ini saya suka kalau misalnya saat ini kita banyak bertanya, saya senang sekali. Kenapa? Karena berarti Anda memberikan satu interest terhadap proyek ini. Terima kasih ya. Iya. Untuk perlombaan lomba itu sepenuhnya diteruskan atau tidak diteruskan itu ada di verifikasi pada saat race director. Jadi kalau misalnya hujan seperti apapun akan jalan terus. Tapi kalau panas di atas 42 saya akan stop. Seperti itu satu. Itu yang untuk force major. Lalu kedua, jika ada kerusuhan. Kalau ada kerusuhan kan kita ada bekerja sama dengan Intel, polisi maupun Mabes maupun banyak ya pihak-pihak keamanan ya. Jika dari mereka ada aba-aba misalnya di posisi ini ada kerusuhan atau demo, tentu lomba akan saya stop segera walaupun pada saat itu sedang berlangsung setelah 2 jam atau 3 jam. Makanya saya mohon sekali dari teman-teman yang sangat luar biasa mengambil keputusan untuk menjadi seorang head marshal, itu mungkin bukan hal yang oh gue cuma head marshal, enggak, tapi benar-benar kalian ini adalah warrior kita, kalian adalah representatif kami semuanya di saat di acara lomba Jakarta Marathon ini. Terima kasih ya Mas pertanyaannya. Oke. Ada lagi nih? Iya. Apakah emergency protocol tadi sama juga SOP terkait penanganan situasi darurat yang I believe itu pasti case by case kan ya? Itu dibuat tertulis dan akan diinform kepada Marshall? Pasti. Jadi saat ini adalah briefing kedua kita. Nanti kita akan kirimkan email masing-masing do's and don'ts untuk setiap head marshal, titik kumpul, jam schedule, jam deploy, undeploy. Lalu saya akan kirimkan juga satu CSO customer service number untuk kalian semua yang cuma bisa menghubungin customer service atau command center itu adalah head. Tidak semua marshal, cuma head. Dan yang bisa menghubungin medik hanya head. Kenapa? Karena head itu yang posisinya mau bolak-balik di setiap 1 kilometer. Kalian itu yang jadi kepalanya, leadershipnya. Jadi kalau misalnya ada aba-aba, saya akan kirim semua aba-aba melalui head marshal, melalui Mas Ari, Mas Bayu yang kebetulan belum sampai, ada tim medik, rest diberhentikan. Itu kita akan langsung berhentikan. Dan SOP-nya itu head marshal langsung kumpulin tim anak buahnya, timnya langsung hitung lagi, absen ulang. Gimana Pak? Apa kita langsung kembali atau tunggu dulu di mana posisinya? Misalnya posisinya memang harus bisa kembali, ya harus kembali. Tapi kalau misalnya yang amit-amit jangan sampai ya, misalnya ada demo 212 atau segala macam ya, jangan. Posisinya langsung cari tempat yang aman, berkumpul di situ dulu sampai situasi bisa memungkinkan bergerak. Seperti itu. Jadi kita tetap berpegangan pada SOP. Kalau kita nggak punya SOP, standar kita akan berubah naik turun. Bener ya, setuju ya semuanya ya. Jadi SOP juga memudahkan kita untuk bekerja. Kenapa? Karena itu sudah dipahamin dan sudah disetujui oleh semua komite.
Jadi kita berpegangan cuma satu SOP saja, jangan oh ini boleh ya kira-kira, oh atau ini enggak ya, atau ini jangan kira-kira atau jangan ragu-ragu. Kalau ada keraguan bertanya, kalau ada kira-kira bertanya, jangan malu bertanya. Benar ya? Makasih ya Mas. Terus Pak, terima kasih Bu. Satu lagi saya penasaran karena tidak boleh menggunakan handphone, nanti komunikasinya gimana ya? Karena kan tadi untuk laporannya semuanya dipusatkan kepada head marshal. Sementara tentang kilometernya kan panjang ya. Kita nggak tahu nanti case-nya terjadi di titik keberapa gitu. Nanti mereka menginformasikan ke head marshal-nya seperti apa. Oke, baik. Kita terakhir, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Ya. Pertanyaannya keren banget sih. Pertanyaannya keren banget. Jadi gini, ketika tadi memang saya menjelaskan, kru marshal itu tidak boleh mainan HP. Maksudnya, untuk yang bersifat komunikasi yang seperti hari-harian gitu ya, misalnya terus kemudian selfie gitu, itu seperti itu. Terus yang diperbolehkan adalah memakai HP untuk komunikasi dengan headnya. Jadi kalau memang dalam keadaan darurat, oke, itu kita benarkan, itu kita perbolehkan. Gitu. Jadi teman-teman nanti gak usah waduh, ntar kalau ada yang kondisi darurat butuh komunikasi gimana? Silakan, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh adalah misalnya ada pelari lagi lewat terus kemudian selfie gitu ya, pasang status gitu. Nah, kalau pasang status sebelum lari, sebelum pelarinya datang, silakan aja. Atau nanti pas pada kumpul di GBK pasang status dulu, Jakmar nih gitu. Nah. Dan kemudian perlu saya tambahkan sedikit tadi, di rute itu kita nanti tim marshal bukan hanya tim marshal aja, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rina. Di situ nanti ada pihak kepolisian, kemudian juga ada pihak Kodam, ada Dishub, Dinas Perhubungan, dan Polisi Pamong Praja. Jadi untuk teman-teman marshal nanti di rute, terutama di persimpangan yang besar-besar, yang kita anggap sebagai wah ini titik rawan gitu, itu nanti akan ada 4 instansi ini. Jadi dari kepolisian, dari Kodam, kemudian juga dari Dinas Perhubungan, dan ada Satpol PP nanti akan mendampingi di situ. Nah, terus perlu juga saya garis bawahi, kapan misalnya ada sesuatu hal yang oh ini harus berhenti, lomba ini harus berhenti. Tadi sudah dikatakan kalau hujan jalan terus, kecuali badai dan petir itu pasti akan stop. Terus kemudian huru-hara, terus kemudian juga misalnya ada gempa bumi, nah itu pasti akan kita stop. Nah, tahunnya di stop itu nanti ada dari tenda command center. Dari tenda command center nanti akan memberitahukan ke seluruh teman-teman, baik headnya marshal, water station, medik, semua akan di-blast, dihentikan lomba. Gitu. Dan saat penghentian lomba juga nanti pasti kami akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Jadi kita akan menggunakan instansi kepolisian juga untuk bilang bahwa oke, ini di stop. Nah, ketika misalnya Pak Polisi bilang, oh ini di stop dulu karena ada begini-begini, nah sudah kita ikuti, dan kemudian juga kita terima pesan dari command center bahwa ini di stop, berarti sudah. Tugas kita adalah kumpulin tim kita, kemudian kalau ada pelari di dekat kita bilang, oke, di sini aja, tunggu nanti perkembangan selanjutnya, apakah dijemput ataukah memang kita bisa karena mungkin keadaan darurat gawat banget, oke, kita diperbolehkan langsung pulang, itu nanti tindak lanjutnya seperti apa sih? Comment center yang akan menentukan. Keren. Ya, selanjutnya izin bertanya Pak. saya izinkan. Ya. Untuk yang saya ambil dari Half Marathon, mau lebih spesifik lagi Pak. Tadi kan sudah dijelaskan untuk rute-rutenya. Nah, apakah kalau untuk spesifik KM-nya itu
gimana Pak? Misalnya batas-batasnya, batas KM 1, KM 3, ke 4, ke 5, ke 6. Iya. Terima kasih Pak. Waktu itu ikut Asian Games ya? Iya Pak. Saya masih ingat. Enggak ke saya. Enggak ke saya. Oke, untuk Few moments later. enak banget tugasnya, enak banget. Kita akan bersentuhan langsung dengan si pelari ya. Dan juga, oh ya satu lagi juga, mumpung ingat, teman-teman juga Marcel boleh memberikan ciri. Hah? Ya boleh memberikan ciri. Misalnya, Ciring. kalau si pelarinya Ciring. mungkin udah terutama di kilometer akhir 38, Iya, wajar lah. 41 gitu ya. Oh itu benar-benar perjuangan banget sih. Nah, teman-teman nanti boleh sampaikan ke timnya, sampaikan, ayo Pak semangat, ayo Mbak semangat gitu. Itu akan membangun semangatnya mereka. Gitu. Dan juga nanti tim yang di Gatot Subroto, baik itu Medik, Marshall, Water Station, itu nanti di situ akan full hiburan. Oh, Ya, ada gue paham lagi. wah, keren banget tuh di situ. Ada tari-tarian, ada menari, ada nyanyi, Gue paham ada lagi. band gitu kan. Itu ramai banget nanti di Gatsu, di Gatsu itu ramai banget. Beneran. Oke, jadi teman-teman nanti yang tadi udah mikir, aduh gue siang banget ya gitu kan. Jangan takut, di situ ramai banget nanti. Di situ ramai banget dan hiburannya banyak. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Mbak mau nanya? Itu Pak. Pak, itu Kak. Oh, oke. Waduh, kaosnya ngeri banget. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu sama berdiri nih ya? Bebas, bisa terlanjur. Perkenalkan sebelumnya saya Lukman dari Head Marshal dari KM 2324. Sebelumnya mohon maaf tadi saya terlambat datangnya, jadi saya nggak ikutin dari awal. Mungkin saya mau nanya pertanyaan barangkali udah pernah ditanyakan sebelumnya atau sudah pernah dibahas. Mungkin bisa di skip aja nggak apa. Jadi yang ingin saya tanyakan, batas apa namanya? Pada saat kita posisinya di Marshal, kita tahu bahwa peserta terakhir sudah selesai gitu, sudah selesai lari. Itu melihatnya dari mana? Apakah ada sweepernya, jadi ketika kita melihat sweeper, oh berarti ini peserta terakhir udah nggak ada nih karena udah ada sweeper, ataukah seperti apa gitu. Terus yang kedua, kalau posisi si Marshal ini di titik yang dekat persimpangan jalan gitu misalnya, jadi kebetulan mungkin jalannya nggak full ditutup gitu ya, ada sebagian yang lewat kendaraan, itu apakah dari kita juga yang untuk mengatur arus lalu lintasnya atau bagaimana, ada pihak lain juga yang bantu mungkin atau gimana? Oke, itu aja, terima kasih ya. Terima kasih. Dengan Mas siapa tadi Mas? Lukman. Mas Lukman ya. Waduh. Lihat kaosnya beneran ngeri Mas ya. Oh, gitu ya. Ya, baik. Pertama tadi pertanyaannya, kapan saya tahu pelari terakhir sudah lewat? Bener ya Mas? Mas Lukman? Oke. Iya. Nanti akan ada tim sweeper. Tim sweeper itu akan naik sepeda dan didampingi oleh ambulans. Nanti akan ada tulisannya adalah sweeper. Ketika teman-teman melihat tim sweeper ini lewat, berarti itu adalah sudah terakhir. Gitu. Jadi sudah bisa meninggalkan lokasi tugasnya. Gitu. Nanti itu sekitar 3 atau 4 pesepeda, ada juga motor dan juga ada ambulans, 1 ambulans dan 1 mobil. Ada 1 mobil pengangkut untuk pelari yang sudah ke jaring untuk lewat masa cut off time-nya. Cut off time-nya itu adalah 7 jam. Jadi kalau jam setengah 5, berarti sekitar jam setengah 11 sudah harus, pelari terakhir sudah harus masuk ke garis finish semuanya. Oke, itu untuk itu penting juga tuh, bahwa ketika teman-teman melihat, oh sweeper udah lewat, berarti tugasnya udah selesai. Ya, oke. Jadi ketika sudah tahu apa selesai,
kita di titik itu udah selesai pernikahan. Kita nanti ikut ke depan atau belakang atau gimana, atau ikut mobil tertentu gitu buat ngangkut. Ya, nanti setelah selesai bertugas, kita akan berkumpul semua di GBK dulu. Kita akan masuk ke GBK dulu semuanya. Gitu. Oke? Nah, terus pertanyaan kedua tadi, ketika di perempatan besar, gimana nih? Gitu. Kan ini repot banget gitu kan? Ya. Jadi nanti kita juga akan menyediakan namanya tim perempatan persimpangan. Itu nanti ada tersendiri dan kemudian akan dibantu dengan Pak Polisi. Tadi ada 4, ada Pak Polisi, ada Pak Dishub, ada Pak Tentara di situ, dan kemudian juga ada Pak Satpol PP gitu. Jadi memang kita nggak tim marsal sendiri yang ngatur di situ gitu. Ya. Oke, sih. Oke. Sudah terjawab semua, Mas Lukman? Oke, siap. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tadi, mungkin ada suatu situasi kondisi yang akan terjadi di suatu lokasi. Apakah di semua lokasi tersebut akan di stop juga runningnya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Nah, tentunya ketika nanti dalam jalannya lomba, dalam jalannya lomba, lalu kemudian ada satu kejadian yang sifatnya parsial di salah satu titik, misalnya kebakaran, mudah-mudahan enggak ya, misalnya kebakaran di gedung yang kita lewatin, di depannya ternyata gedung itu misalnya kebakaran. Nah, hal ini tidak membuat lomba dihentikan. Yang bisa membuat lomba dihentikan itu ketika misalnya terjadi bencana alam seperti tadi, terus misalnya ada huru-hara yang sifatnya adalah bukan parsial, yang sifatnya adalah secara global, yang terjadi di Jakarta. Kalau misalnya cuma parsial, ya itu tetap kita jalan. Berarti adalah tugas kita sebagai marshal untuk mencarikan memberikan jalan buat si pelari untuk bisa melalui area itu. Dan teman-teman head marshal ketika menemukan hal seperti ini juga harus lapor segala sesuatu yang terjadi ditemukan di rute, itu harus lapor ke tenda command center. Nanti tenda command center ini yang akan memberikan arahan apa yang harus dilakukan. Ketika misalnya memang wah ini butuh bantuan, kita kan punya tenaga-tenaga yang nanti ada untuk quick response team-nya. Ketika di sana ada butuh, kita ini akan kirim. Kita akan kirim untuk menangani masalah, membantu menangani masalah di sana. Cukup terjawab, Mas? Cukup ya? Oke. Jadi kalau terjadinya bencana itu adalah parsial, maka tidak menghentikan lomba. Tapi itu kita harus cari solusinya supaya si pelari bisa tetap lewat. Tapi yang bisa menghentikan kalau sifatnya adalah global. Ada lagi? Mas Marsal, Mbak Marsal mau tanya? Baik, kalau nggak ada mungkin untuk tim Marsal. Few moments later. Mungkin teman-teman akan nanya, apa sih Jakarta Marathon gitu ya? Siapa, umur berapa kalian waktu itu tahun 2013? Hah? Umur berapa? Iya. Segitu. Orang kalian masih SD, SMP? SMP ya? Jakarta Marathon lahir di tahun 2013, pertama kali Jakarta Marathon dilaksanakan di Jakarta dan di Indonesia dalam kategori ultra race. Pada saat itu Pak Jokowi sebagai gubernur yang mensupport habis Pemprov DKI untuk event Jakarta Marathon. 2013 kita pertama kali. Jadi Jakarta Marathon ini sudah yang ke-9. 2 tahun kemarin pandemi kita off, tapi virtualnya tetap kita jalan. Terus selanjutnya tahun ini bisa dibilang kata Jakarta Marathon itu
temanya reborn. Jadi bukan padi aja reborn, tapi Jakarta Marathon reborn. Lahir kembali. Ya. Jadi pada adik-adik di sini saya mengucapkan terima kasih kalian sudah bergabung. Tadi sudah dijelaskan oleh tim risk management saya. Itu ada Ibu Rina. Ibu Rina itu sebagai race director. Tahu race director itu apa? Race director itu adalah sebagai pimpinan perlombaan. Boleh, boleh. Jadi beliaulah yang memutuskan segala semua perlombaan Jakarta Lu, Marathon. namanya siapa? Didampingi oleh asistennya Pak Ari Ya, ke gambar. di event Jakarta Marathon ini sebagai race management. Jadi Jakarta Marathon ini, Ibu Rina itu baru pulang dari Berlin Marathon kemarin. Ada tahu nggak Berlin Marathon itu kemarin? Tahu ya? Ada tahu Kim Choge nggak? Nah, ya, coba buka Instagramnya Jakarta Marathon, ada Ibu Rina di sampingnya Kim Choge itu. Ya, jadi Jakarta Marathon sudah dapat license dari World Athletic, ya, salah satu qualified untuk mengikuti World Games Marathon. Ada 6 marathon di dunia. Jadi kalau pelari yang ikut di Jakarta Marathon, dia kalau pace-nya bagus sudah bisa qualified-nya mereka untuk ikut di 6 kategori Jakarta Marathon terbaik di dunia. Ya, alhamdulillah, insya Allah 2022 ini kita tidak halangan ya, akan dibantu oleh teman-teman semua. Mudah-mudahan kita tidak pandemi lagi ya. Amin ya. Jadi akan berjalan ya. Mengenai masalah nanti job desk-nya itu nanti dibantu lagi dengan Ibu Rina, dengan Pak Hari ya. Untuk siapa yang bertanggung jawab di mananya. Kalau nggak salah nanti ada dari head marshal ya, akan cek rute ya. Baik, sekarang untuk saat ini, jadi terima kasih kepada orang tua kalian yang akan mengizinkan kalian untuk jadi ikut dalam Cibung di Jakarta Marathon tanggal 16 Oktober. Terima kasih untuk pacar-pacarnya juga mengizinkan malam minggu tengah malam nanti kumpul di GBK, oke? Oke. Terima kasih ya buat pacar-pacarnya dan orang tua kalian semua, oke? Sampai ketemu lagi 16 Oktober. Thank you. Udah meriah, nah ininya dong. Oke, kita mau ada demo masak ya, Mbak ya? Ya, saya butuh temen nih. Mbak, demo masak atau demo PCR? Demo masak. PCR. Jangan. Coba buatan. Boleh mas. Boleh ya. Oke. Senang banget Bapak ya. Coba, udah Pak, kita dulu Pak, kita dulu Pak. Yang mau demo kalau naik, yang didemokan kalau naik juga Pak. Saya butuh bantuan teman head marshal 5 orang. Saya Maju head. ke depan. Mau dicabut aja? Cabut aja. Kamu kan banyak-banyak, maju. Nah, kalian, kamu juga maju. Cewek, Mbak, head masak? Maju. Boleh masanya cuma maju doang. Maju. Maju aja nggak apa-apa. Mana cewek lagi ya? Yang head masak mana lagi ya? Ini yang depan. Cewek satu lagi head masak? Bukan, kok kamu duduk di situ? Oh, medik, oke. Siapa lagi head masak, cewek? Ini Masih ada? Oke, kalau nggak ada cewek lagi. Hah? Dimas? Dimas kan cowok. Ayo Dimas, maju. Oke, setelah ini nanti akan ada penjelasan tentang medik, start finish, wording ya. Saya sedikit memberikan demo untuk teman-teman supaya ada gambaran nih gimana sih kalau misalnya ada kejadian pada saat kalian bertugas atau misalnya lagi bertugas tiba-tiba ada motor gitu atau ada busway ya. Sekarang ini ada sedikit peraturan yang kita nggak bisa ubah. Kita dapatkan ini dari World Athletic atau Badan Federasi Atletik Internasional. Nah, peraturan itu yang kita dapat di tahun ini sama sekali tidak boleh berubah. Jadi, salah satunya adalah water station itu harus ada di sebelah kanan. Ya, lalu, nah kalau berarti ada di sebelah kanan, pelari ada di sebelah kanan dong. Benar kan? Kalau misalnya dalam kondisi Jakarta, kita nggak pernah tahu loh, kita semuanya berdoa semoga Pak Presiden beri deh, maksudnya kita kasih sekali jalan steril. Jika tidak steril, harus share the road, saya paling benci sebenarnya. Nah ini saya mau kasih tahu teman-teman. Mungkin teman-teman yang posisinya sebagai massal, ada yang menghadap ke pelari, ada yang menghadap ke jalan. Jangan semuanya ke pelari. Tiba-tiba ada pasir lewat, kita nggak tahu, malah kita yang keserempet. Jadi jangan pindahkan juga keselamatan kalian sebagai massal.
Ya, kalau kita nggak selamat, kita nggak bisa selamatin orang. Malah kita diselamatin begini, jatuhnya ngerepotin gitu kan. Itu satu. Coba Mas, ayo sekarang posisinya mbaknya ngadep ke pelari, ngadep ke busway. Ini kan kita sebelah kanan nih, berarti kan busway ada di sini, pelari ada di sini ya. Ya. Nah, gitu. Jadi dibagi juga timnya, ada yang ngadep ke sini juga, ada yang ngadep ke sana juga. Jadi pelari itu merasa aman. Pada saat dia berlari, oh di kanan gue ada Marshall, sebelah kiri gue ada Marshall. Coba Mas, ayo. Nah, ini ada Mas Bayu sama Mas Ari nih. Yuk kita demo nih, Mas ya coba ini di posisinya. Nah ini ada dua pelari nih, pelarinya udah capek banget kayaknya nih, udah gila-gilaan capeknya. Yuk Mas, monggo lari. Semangat, 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 semangat. Nah ini salah satunya contohnya. Toiletnya nggak tahu gitu, apa di bawah aja gitu. Ini salah satu contoh yang kita pelajarin sama-sama. Nanti Mario akan memberikan satu keterangan email bundle ya, itu ada di situ semua keterangannya. Jadi teman-teman mesti tahu head marshal itu maupun krunya atau timnya mesti tahu posisi musola di mana, posisi toilet di mana, posisi medik di mana, posisi water station di mana. Jangan bilang, toilet itu di bawah pohon gitu ya, jangan gitu. Coba ya, teman-teman ingat ya, teman-teman lagi ya. Ayo Mas, lagi Mas, demo Mas. Nih pelarinya bener-bener ini nih. Sampai pagi ini. Mas, kilometer berapa Mas? 45. Maksimal 42. Maksimal 42. Ada nggak kilometer 45? Gagal. Nah itu juga salah satu jadi kalian tahu banget posisi kalian itu ada di titik berapa. Jangan gitu. Pokoknya you guys are the leaders ya, jadi benar-benar berani ambil posisi, tanggung jawab sama inisiatif. Jadi kalau ditanya kilometer berapa, kalau kalian tadi main handphone kilometer 6 padahal kilometer 11 gitu kan, orangnya pasti marah banget. Karena saya pernah kejadian, saya nanya waktu saya lari kebetulan di New York Marathon, isinya tanjakan semua. Terus saya udah capek banget, saya nanya sama ibu-ibu, ini bener nih tanjakan terakhir, this is the last damn bridge, dia bilang gitu. Oh, oke, thank you. Ternyata masih dalaman. Wah, saya ngamuk banget itu. Nah, jadi kejadian seperti ini, jangan sampai salah informasi. Ya, karena orang pelari itu udah sumbunya udah pendek-pendek karena udah capek. Jadi kita maklumin aja, ya. Ayo Mas Bayu lanjut demonya. Teman-teman langsung hadapin sini biar pelari yang lain gak terganggu larinya, ya kan? Langsung diblok, dibersihin. Ayo Pak, lanjut. Nah, yang satu nanyain, namanya siapa? Minum, nggak boleh. Jangan. Langsung bilang, kalau misalnya kalian kebetulan lagi bertugas, headnya lagi di misalnya 200 meter daripada kalian, langsung bilang, head, ini headnya langsung telepon ke common service. Ditanya, nomor berapa, saya langsung nanya, nomor berapa? 111. Ya, kita langsung ada. Few moments later. Kondisinya aman, cuma gerakannya memang lelah gitu. Ya udah, kalau lelah gitu ya, tunggu gitu, suruh amanin dulu, nanti ada tugas pendek. Jadi apapun kondisinya, kalian cuma mengamankan posisinya mereka, dan itu langsung infonya langsung cepet. Pokoknya kita itu tidak boleh memberikan obat atau apapun, itu yang berhak cuma dokter, kecuali kalau mereka jatuh. Kenapa Mbak? Iya, kakiku kram. Oh ya wes, kan semua head massage punya, nanti dibekalin sama salon kelas apa segala itu baru boleh. Ya, teman-teman paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Oke? Kalau misalkan dia pelarinya jatuh tidak dekat dengan posisi marshallnya, marshall terdekat boleh menghampiri tidak? Meaning posisi dia akan kosong. Satu
1 kilometer itu ada 1 head massal dan berapa timnya. Berarti kalian bisa 1 kilometer itu berapa meter? Coba saya mau tebak-tebakan matematika, ayo. 1000. Nah, berarti kan di per 100-nya kalian nggak terlalu jauh dong, atau per 50-nya kan? Iya. Paham ya? Ya kan nanti. Nah, jadi nggak mungkin dong kita satu massal bawa ke sana. Nah, itu kan pasti ada massal, ada signage, ada massal, ada signage, dan di tengah-tengah pasti antara per 2 kilo 2,5 itu kan ada medik, ada water station, ya kan? Nah, jadi satu langsung mengamankan, langsung ngomong sama temennya, guys, ini ada yang jatuh nih, ada yang kondisinya nggak bagus gitu. Jangan pernah panik. Saya tahu banget posisi kalian pasti kalau nggak cuma jatuh doang mungkin nggak panik, tapi ada yang lebih parah dari itu. Tapi jangan pernah panik. Tenang, pokoknya kita nggak biarin kalian semuanya handle sendirian, ya. Sampai sini jelas? Oke. Lagi Mas Ari, demo lagi. Yang sering kejadian common failure atau common, saya nggak sharing common successful, karena successful itu ada pasti kalian sukses semua kalau kalian benar-benar committed, ya. Lanjut. Nah, itu salah satu yang paling sering ditanya sama pelari, WS-nya di mana? Gitu. Jadi teman-teman udah harus tahu posisi WS di mana. Per 2,5 kilo. Oh. Ya, jadi kalau kalian di titik 1 ada pelari, Mas, WS di mana? Masih depan. Depannya di mana gitu loh. Mbak, 1,5 kilo lagi, Mbak ada WS. Jelas. Karena pelari itu sebenarnya yang jelas-jelas aja kayak hubungan. Jangan langsung jadi jangan di depan gitu. Itu nyebelin. Maksudnya kalau masih depan ternyata masih 2 kilo lagi gitu. Ya, teman-teman paham semuanya? Oke, sampai sini? Paham ya? Ada pertanyaan? Jadi artinya semua head massal harus tahu posisi terutama WS gitu ya, di mana aja, bukan hanya di KM-nya sendiri gitu kan ya. Jadi soalnya bakal ada pertanyaan yang mungkin enggak nanya ke KM yang dia pegang gitu, tapi nanya WS di mana, ternyata kan di KM sekian gitu. Jadi harus hafal ya. Terus kalau misalnya ada pelari yang ngeprank jatuh tapi pengen kenalan ke massal, boleh. Ciduk langsung saya taruh di cut off time. Ya. Kenal massal ya, tapi pelarinya. Ada juga nih teman-teman ya, kejadian setiap tahun pasti ada kejadian bahwa kan kita sudah menyediakan namanya cut off time. Cut off time itu adalah batas lomba di setiap per 10 kilometernya. Jadi nanti juga kita berikan informasinya di bundle yang akan dikirimkan Mario kepada headnya. Nah, di kilometer itu biasanya sudah ada pelari yang udah diciduk, kita ngomongnya ciduk ya. Itu jadi setelah mereka melewati batas itu, mereka tidak boleh lagi melanjutkan lomba. Sudah digunting, tapi ada beberapa yang ngotot yang kayak Mas Bayu jelaskan 2 minggu yang lalu. Saya mau tetap lari gitu. To be honest, bukannya itu sebenarnya bukan tanggung jawab kita lagi karena dia sudah sign, berarti memang sudah menyadari bahwa tanggung jawab dan haknya dia sebagai pelari, haknya dia sudah dia berikan kepada kita, tanggung jawabnya dia ambil sendiri, gitu ya. Jadi tapi tetap secara friendship kita harus bantu dia juga, gitu. Tapi bukan berarti kalian mesti mengurusin 1 orang lagi sedangkan yang ribuan lagi masih di sana seperti itu. Jadi tetap harus ada laporan ke common service. Paham ya? Oke, Mas Ade, ada mau didemoin lagi? Oh iya, mungkin ada sedikit tambahan untuk tim Marshall. Terutama gini, kegiatan Jakarta Marathon itu tidak lepas dari sponsorship. Oh, paham. Kita nanti sponsornya terutama di rute ya, di rute nanti teman-teman juga akan kita share sponsornya siapa aja. Dan gini, ada kejadian, takut ada kejadian dulu di lomba lain. Satu brand ini bukan sponsor, tapi dia membawa satu produknya dia ikut di lomba kita, di rute kita.
Nah, ini Head Marshal silakan, ini berwenang untuk melakukan nyetop dia. Misalnya brand A kita bilang, stop, nggak boleh, lo nggak boleh di sini, lo silakan di luar, gitu, ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman nanti ada satu kejadian, terus kemudian, wah nggak bisa dong, ini jalan umum gini, lapor. Nanti tim kita yang akan datang. Kita Ada akan Pak Irwan selesaikan. ternyata. Ya. Pak Irwan ya. Begini, cukup jelas? Jelas. Jelas ya. Ya. Jadi punten saya tambahan satu. Jadi head marshal itu mesti ngetahui nomor bib. Tahu bib ya? Tahu. Nomor dada dan setiap kategorinya berbeda warna. Itu hal yang harus kita pahamin. Titik-titik WS, titik-titik medik. Terus teman head terdekatmu. Misalnya kamu di 1, berarti kamu teman terdekatnya di 2. Kalau titik di 2, berarti teman terdekatnya di 3 maupun di 1. Ya, supaya selalu ada komunikasi. Seperti itu, paham ya? Ada lagi yang bertanya? Tadi Masnya nanya, jawab Pak. Ya, Mas. Terkait PID ya, BIP, kalau biasanya kan sudah ada yang jual beli BIP tuh, ternyata peserta dengan nomor BIP dengan apa kan biasanya ada namanya tuh, itu beda dengan data yang ada di terdaftar di Jakmarnya sendiri. Itu bagaimana? Saya langsung diskualifikasi tanpa tedeng aling-aling. Ketika ada accident gitu. Jadi gini, maka tadi kan saya jelaskan sedikit ya untuk teman-teman yang jatuh misalnya. Yang pertama dilaporkan adalah accident di kilometer posisinya. Kilometer 2. Nomor dada 111. Saya langsung di kamar servis langsung cek 111, misalnya namanya Andika. Oh ya, langsung dibawa. Kalau misalnya nggak ada, tetap kita selamatkan. Tapi berubah, ada sedikit yang ada yang berbeda. Kenapa? Karena semua teman-teman yang bertugas sebagai marshal di WS maupun di tim ciri maupun di medik, semuanya kita mendapatkan kesempatan diasuransikan oleh Allianz. Nah, kalau dia tidak berpartisipasi secara ofisial di Jakarta Marathon, tentunya nggak terdaftar di asuransi seperti itu. Ya. Dan dari saya sendiri saya akan langsung diskualifikasi. Tapi tetap untuk pertolongan pertama, apapun itu kita harus bantu. Paham ya? Setuju ya? Setuju. Ya, menyambung asuransi. Teman-teman semua nanti yang bertugas di Jakmar akan di-cover asuransi. Ya. Mulai dari hari H sampai 5 hari ke depan. Jadi dari 16 sampai 5 hari berarti 21. Sampai tanggal 21 Oktober teman-teman akan di-cover oleh asuransi. Bikin nggak mau kecelakaan. Ya. Selanjutnya mah Tahun. Nanti kalau mau 1 tahun boleh. Nanti saya berikan ini formnya beserta Saya kasih preminya. agentnya, ya, kasih nomor agentnya. siap Bu. Baik, Sekarang Ibu. cukup. Makasih ya Mas ya. Yes. Oke. Ya. Sekarang kita lanjut ke bagian medik. Saya berikan tempat dan waktu untuk Mbak Intan. Ya. Mbak Intan sedikit. Masih semangat semuanya? Masih Kak. Semangat ya? Oke, supaya lebih semangat kita buat yel-yel dulu ya. Oke, saya akan tanya siapa kita? Teman-teman jawab Jakmar. Saya akan tanya 3 kali. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Jakmar, Jakmar, Jakmar. Oke. Lalu saya bilang terakhir, Jakarta Marathon. Yes. Oke? Biar semangat ya, biar semangat. Kita coba. Few moments later. Siapa kita? Jakmar. Siapa kita? Jakmar. Jakmar. Yes. Ayo kita lebih semangat lagi, oke? Yuk, mulai ya, lebih semangat. Siap? Siapa kita? Jakmar. Siapa kita? Jakmar. Siapa kita? Jakmar. Jakmar. Yes. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Cuma nanti kalau di rute jangan kalau ditanya siapa kita Jakmar ya. Nanti bingung ditanya siapa Jakmar, siapa namanya Jakmar semua namanya. Oke, salam kenal, saya Intan, saya di area medik, di area start finish dan awarding. Minta bantuan Rio.
Oke, lanjut. Oke, di area tempat saya ada tadi start, finish, awarding backstage, awarding on stage, tenda winner, LO, operation, tenda medik, command service. Command service itu terdiri dari titik medik, titik ambulans, rumah sakit, tim kursi roda, tim pandu. Itu satu tim semua teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman tadi mungkin ada yang tanya atau mungkin tadi terakhir sudah dilihatkan sama Mas Ari dan Mas Bayu. Kita ada 4 kategori. Jadi ini tolong semua yang berpartisipasi di sini hafal mati warna-warna ini. Ya, kalau hijau itu untuk 5K. Kalau untuk ungu ya itu 10K. Ini warnanya blur, biru. Oke. Yang half marathon warna apa? Biru. Yang full marathon warna apa? Merah. Oke. Berarti semuanya begitu. Oke, lanjut Mas. Oke, kalau ini untuk seluruh tim ya, tadi udah dikasih tahu bukan hanya hack marshal saja, bahwa ternyata kita di hari H acaranya tanggal 16, tapi kita hadir itu di tanggal 15 jam 10 malam. Semuanya, bukan hanya area marshal. Tolong perhatikan. Oke, boleh tepuk tangan? Boleh, biar semangat. Oke ya. Jadi tolong dipastikan tanggal 15 itu malam minggu ya. Semua jadwal ngedate cancel dulu. Oke? Kalau mau ngedate dekat-dekat daerah GBK boleh ya. Jadi jam 10 malam tanggal 15 sudah ada di lokasi ya. Kemudian kalau di tim saya akan mengingatkan bahwa kalian harus membekali diri sendiri. Maksudnya adalah apa? Masing-masing tuh harus tahu kalian tuh misalnya punya mah, ya persiapkanlah makanan, minuman sendiri gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba sebelum bertugas telat makan terus malah sakit mah ya. Kemudian yang punya penyakit bawaan, contoh asma ya, nanti kalian ketinggalan obatnya tiba-tiba pas acara udah gitu orangnya tim medik lagi yang harusnya bantuin orang jadi dibantuin ya. Terus udah gitu kebutuhan pribadi lainnya. Nah, saya selalu ingatkan kalian tolong bawa juga uang cash ya. Nanti jangan sampai misal ada kebutuhan apa-apa nggak bawa uang, pusing sendiri. Kemudian HP tolong diisi dulu semua pulsa-pulsanya ya, supaya nanti bisa komunikasi. Karena paling efektif ya komunikasinya via handphone. Tapi untuk komunikasi bukan untuk main game. Kemudian tolong kenyamanan juga diutamakan. Pakailah sepatu terutama yang nyaman. Jangan mentang-mentang mau tampil kece, cantik gitu ya. Pas Jakmar beli sepatu baru terus begitu sepatunya bikin lecet kaki, gak bisa jalan. Oke? Jadi tolong pakai yang nyaman. Bawa jas hujan. Ya, ini sekarang sudah musim-musim hujan. Jadi tolong bekali diri kalian juga dengan bawa jas hujan. Pengalaman Jakmar yang terakhir itu hujan besar banget. Ya, jadi tolong kalian bekali itu. Jangan sampai hujan-hujanan. Ya meskipun ada asuransi sih sampai 5 hari ke depan, tapi kan ya gak enak juga ya udah basah kuyup mau bertugas gitu. Kemudian jangan lupa bawa masker. Bawa aja dulu, pakai dulu. Ya. Kemudian di tim tadi tim KA saya tekankan untuk fokus ke job desk-nya masing-masing. Kenali area yang ada. Kenapa? Karena kalau di area tadi Marshal sudah tahu titik-titiknya. Tapi kalau di area sentral itu banyak sekali spotnya dan kalian harus tahu. Ya, terutama nanti tim dari trilogi itu juga nanti bareng sama saya nih segini nih. Ya. Dan ini dimana di sini sama medik toh? Nah, jadi tolong yang ada di area sentral itu tolong kenali area kalian. Terutama nanti yang bertugas di area information. Jadi jangan sampai nanti ada pelari yang tanya, kalau taruh tas, titip tas di mana ya? Tolong, kita ini mau bantuin pelari. Area GBK cukup luas, kita punya map dan kalian harus pahami itu. Jangan kalian bilang gini, oh iya itu ujung sana, padahal tempat titip tasnya sebelah sini. Pelari udah ngos-ngosan ke sana dulu, nggak ada, muterin lagi, jalan lagi. Itu yang ada nanti akan ada komplain. Oke? Sekali lagi perhatikan areanya. Ya, sama juga di tempat area start, finish, awarding, itu tenda, medik. Nah, itu semua tuh banyak sekali titik-titiknya. Kalian harus hafal semuanya.
Jangan sampai nanti kalau dikasih tugas, kamu ke tenda medik ya, kalau panggil tim tadu, datangnya ke tenda VIP, ya capek sendiri, gitu. Jadi harus kenali titiknya di mana. Oke? Kemudian peduli itu artinya yaitu kalau lihat ada temennya yang kurang enak badan atau apa ya coba langsung ditanya gitu ya. Jangan fokus untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Yang tidak diizinkan, maaf. Tolong, meskipun begadang dari jam 10, jangan ada yang bawa minuman keras ya. Biar kuat Kak katanya gitu. Oke, nggak boleh ya. Terus yang tidak boleh lagi mengabaikan tugas dan selama bertugas ingat kalian perwakilan Jakarta Marathon. Tolong jangan sampai emosi apalagi berkata-kata kotor. Ya. Pelari misalnya ada yang marah-marah, hadapi dengan sabar dan senyum. Meskipun pakai masker senyum nggak kelihatan. Ya, tapi minimal jangan maki-maki gitu, ya. Kemudian, nah ini kalau pelari misalnya kecapean dia habis minum buang, itu ya kita bisa maklumi. Tapi kita sendiri, tolong jangan buang sampah sembarangan. Paham? Paham. Ingat ya, kalau ada yang ketahuan buang sampah ini tak suruh push up loh. Udah ngomong dulu dari awal. Kita sendiri yang harus menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Habis makan, habis minum, habis makan permen sekecil apapun. Few moments later. Itu ada di 26 titik. Nah, rute kalian adalah di area rute pelari. Jadi kalau misalnya kalian itu mensupport marshal, ya marshal juga harus pahami area medik di mana. Ya, kalian ini saling backup loh. Jadi kalau misalnya medik dapat informasi misalnya marshalnya bilang, tolong dong ini, kalian samperin gitu. Jadi saling komunikasi. Pastikan di titik-titik itu ada yang terdekat dengan kalian. Ambulans di rel sentral sendiri ada 20. Ya, di rel sentral itu ada ambulans itu 20. Kemudian kebutuhan yang harus dicek di tim medik. Tim medik nanti saya ada kasih list ya, apa aja yang harus ada di tempat kalian. Jadi begitu kalian nanti sampai di tempat tugas kalian, cek semuanya, obat dan segala macamnya. Kalau tidak ada, nanti kan saya kasih checklistnya ya. Kalau tidak ada, lapor. Lapornya kemana? Ke command service. Nanti kan ada satu telepon orang yang akan menghandle menerima laporan dari kalian. Oke. Kemudian, nah area rumah sakit ini juga tidak terlepas dari tim medik dan marshal. Ada 18 titik area rumah sakit. Andai kalau tim medik gak bisa handle, berarti kan kalau ada lihat rumah sakit terdekat, mungkin bisa komunikasi dulu ke komen. Jadi alurnya begitu ya. Dari tim medik lapor ke komen cek, nanti komen yang akan informasi, oh rumah sakit yang ini, rumah sakit yang ini gitu. Jadi ya biar ada penanganannya langsung. Ya, kemudian ketentuan yang harus dilakukan untuk menangani pelari. Tadi sudah dikasih tahu secara sepintas. Jadi jangan sampai kita salah penanganan. Ya. Tenda medik di res sentral sendiri itu ada 5 tenda. Nah, jadi di res sentral sendiri pun ada tenda medik lagi 5. Ya, yang satu dijadikan untuk sebagai logistik dan tenda visio. Oke, ini tim medik. Tolong perhatikan, rute nanti saya kasih ke grup dipelajari. Area LO. Nah, LO ini akan menjemput tugasnya elite runner. Ya, elite runner ini memang sengaja diundang, dijemput sebelum acara. Dan nanti kalian bertugas sampai mengembalikan lagi ke hotel. Nanti rutenya seperti apa, kapan harus menjemput, ya nanti kalian harus sinkronkan jadwalnya. Satu hal juga, tolong yang luas, misalnya kalian juga sambil jemput sambil menceritakan Indonesia dan segala macamnya, tapi menceritakan yang positif ya. Di brief yang benar ya, jangan sampai nanti salah brief. Nanti masalah lagi karena mereka tuh elite runner loh ya, jadi khusus memang kita harus kasih service yang cukup baik. Terus area awarding ini nanti ada list hadiah yang akan saya kasih di grup, list sponsor. Ingat sekali lagi saya udah tekankan ya, list hadiah ini jangan sampai tertukar ya. Female, male, full marathon, half marathon, 5K, 10K itu hadiahnya banyak banget. Jadi listnya kalau udah dikasih, H-1 mungkin kita ke tenda, kita cek semua, diurutin. Karena kalau sampai kejadian tertukar, diprotesnya sama pelari. Ya karena mereka tahu hadiahnya apa gitu. Kemudian yang VIP juga nanti ada VIP ya, di area awarding ini tugasnya juga. Dan rundown dari awarding itu sendiri itu nanti saya akan informasi. MC ada 2, satu dari MC luar,
1 orang Indonesia. Gitu. Oke, area start dan finish untuk saat ini kita hanya menggunakan kartu winner hanya 1, 2, 3. Tapi pencatatannya sampai 20 orang pertama yang masuk. Oke, kemudian kita start finish itu posisinya di depan. Kan kalian sudah dibagi ya per area kan, paket, 10K, half full. Itu jangan pindah-pindah orangnya ya, karena berdekatan sekali untuk startnya. Jadi jangan dari sini terus gotong-gotong lagi ke sini, gotong lagi, enggak, semua sudah standby di posisinya. Kemudian, nah ini nanti akan dititipkan bendera negara untuk elite runner. Jadi nanti setelah ini saya informasikan prosesi elite runner ketika mereka masuk ke finish. Ya, karena prosesinya berbeda. Jangan sampai salah. Karena mereka harus bawanya bendera. Oke, kemudian perangkat acara, singer, sound system, DJ itu semua di arahnya start dan finish. Dan pencatatan pemenang. Iya, kalau. Hasil pencatatan tolong dikasih, boleh langsung ke saya atau kembali langsung. Tidak ada satu orang pun yang boleh pegang pencatatan urutan pemenang, kecuali kasih ke saya atau kembali. Dari awal bulan. Oke ya. Pas hari pas dari tanggal. Area operasional, ini nanti akan lebih banyak teman-teman dari trilogi yang akan berinteraksi, termasuk nanti untuk membantu membarikade area konsumsi, sharing, kemudian kebersihan. Jadi teman-teman trilogi nanti saya akan pecah beberapa kelompok. Oke, lanjut. Nah, ini job desk area medik ya. Di medik ini job desknya kan ada ambulan, tenda medik, titik medik, tandu, kursi, roda, dan lain-lainnya, mungkin obat-obatan gitu ya. Yang pertama, di setiap area, nanti kalau saya kan belum dapat konfirmasi nih dari Dinkes, area mana aja yang ada dokternya. Jadi nanti saya akan share yang ada dokternya di area mana. Kalian juga wajib memastikan orang Dinkes ini hadir nggak, gitu. Karena itu harus sesuai dengan komitmen mereka. Kalau mereka bilang misalnya di titik 1 ada orang Dinkes, ada dokter, maka mereka harus hadir. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan jenis obat dan jumlahnya sesuai. Jadi nanti dari list yang saya sampaikan ada checklistnya. Kalian harus benar-benar hitung obatnya. Jangan sampai harusnya ada 20, cuma ada 5. Takutnya kan nanti bermasalah ketika nanti ada pelari yang membutuhkan. Jadi dari awal dikasih tahu. Kasih taunya kemana? Ke komen service. Di divisi protokol berapa hari? Kemudian divisi protokol kondisi tandu. Nah, mana yang area tandu? Yang bertugas di tandu mana? Nah, tolong ya teman-teman yang di tandu, begitu datang, cek kondisi tandunya ya. Jangan sampai nanti pas tiba-tiba ada yang butuh mau ditandu, tandunya ternyata jebol. Gitu. Jadi tolong dicek dulu tandunya benar nggak, layak nggak, taruhnya di mana. Jangan sampai nanti kalian lupa taruh di mana, berantakan terus bingung nyari tandu di mana gitu. Ya, kemudian tim yang distribusi konsumsi. Nah, teman-teman dari trilogi nanti kan ada areanya nih, siapa yang bertugas untuk keliling ngumpulin absen teman-teman. Jadi pinggir-pinggir tempat. Distribusi konsumsi teman-teman. Mau sampai akhir Jadi, bulan. job desk kalian ini penting. Iya, Bu, LO. Kalau konsumsinya tidak terdistribusi ke area Rest Village, kalian nanti bertugasnya kebanyakan di Rest Village. Nanti teman-teman yang ini kasihan. Iya, gue bisa. Gak dapat konsumsi, absennya nggak ada gitu. Jadi nanti saya akan bagi tugas kalian di area-area seperti itu. Kemudian tim medik yang di rute itu ada rumah sakit, tenda, sama ambulans wajib lapor dan koordinasi dengan command service. Command service akan menyiapkan form, dari semua checklistnya akan disiapin. Jadi kalian SOP-nya adalah harus berdasarkan dari checklist yang ada. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Gak ada, lanjut. Oke. Nah, start dan finish. Yang pasti akan ada cek sound nih, area start finish jam 10 tanggal 15 ya, bukan tanggal 16. Oke. Kemudian cek semua perlengkapan. Perlengkapannya itu apa aja? Jadi kayak cue card, rundown, list VIP, kartu pemenang, pita dan segala macam. Ini saya udah share di grup ya. Nah, ini yang draft susunan acara yang teman-teman bertugas. Few moments later.